physical. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yukian Maulbi, NIM 1239. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menerangkan tentang materi motivasi. Ya, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke PowerPoint-nya. Ya. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke materinya tentang motivasi, yaitu yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya adalah menggerakkan. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Dorongan yang timbul untuk menggerakkan seseorang diantaranya adalah dorongan internal dan eksternal. Dorongan tersebut kemudian menjadi hasil kebutuhan dan minat serta harapan maupun cita-cita. Oke, kita lanjut untuk materi yang kedua. Apa sih pentingnya motivasi? Nah, motivasi bukan hanya untuk satu atau dua orang. Hampir semua orang selalu membutuhkan motivasi. Karena mereka menganggap hal ini adalah semangat untuk mencapai sesuatu. Karena dalam mencapai sesuatu, keberhasilan diperlukan dorongan semangat dan keinginan yang tinggi. Maka dari itu, motivasi sangat penting. Kita lanjut kemudian tuh, apa sih itu tujuan motivasi? Nah, tujuan dari motivasi kerja terhadap para karyawan antara lain meningkatkan gairah dan semangat kerja, lalu meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Kita lanjut, dan untuk selanjutnya ada asas-asas motivasi. Nah, di asas motivasi ini ada 6 asas. Itu meliputi yang pertama, asas mengikutsertakan. Yang kedua, asas komunikasi. Yang ketiga, asas pengakuan. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan. Yang kelima, asas adil dan layak. Dan yang keenam, asas perhatian timbal balik. Ya. Dan selanjutnya ada elemen penggerak motivasi. Nah, di elemen penggerak motivasi ini ada 7 bagian. Yang pertama itu ada kinerja, achievement, penghargaan, recognition, kemudian tantangan, challenge, tanggung jawab, responsibility, pengembangan, development, keterlibatan, involvement, lalu kesempatan, opportunity. Oke, kita lanjut. Kemudian ada alat dan bentuk motivasi. Oke, kita bahas dulu alat motivasi. Nah, untuk alat motivasi ini, yang pertama ada material insentif, yaitu uang atau barang yang bernilai seperti rumah dan kendaraan. Kemudian yang kedua ada non-material insentif, yaitu motivasi bukan uang atau barang yang bernilai, misalnya medali atau piagam. Kemudian yang ketiga ini adalah kombinasi material dan non-material. Oke, lanjut kita ke bentuk motivasi. Di bentuk motivasi ini yang pertama ada bentuk uang. Kemudian yang kedua, pengarahan dan pengendalian. Ketiga, penetapan pola kerja yang efektif. Keempat, kebajikan, yaitu usaha untuk membuat karyawan bahagia. Oke, next kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu model-model teori motivasi. Di model-model teori motivasi ini terdapat 3 model, yaitu model tradisional, model manusiawi, model sumber daya manusia. Kita bahas dari model tradisional. Model tradisional ini digunakan untuk memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Para manajer menggunakan sistem upah insentif. Nah, semakin banyak mereka menghasilkan atau mencapai hasil kerja yang sempurna, makin besar penghasilan mereka. Yang kedua ada model manusiawi. Nah, model manusiawi yaitu para manajer dianjurkan untuk bisa memotivasi para karyawan dengan
dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan dengan membuat mereka merasa penting dan berguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerjanya. Kemudian ada model sumber daya manusia, yaitu para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Nah, cara para karyawan diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Oke, kita lanjut. Kemudian ada teori-teori motivasi. Kita bahas teori hierarki Maslow terlebih dahulu. Teori hierarki Maslow ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Baik, kita lanjut ke teori kebutuhan Maxwell. Teori kebutuhan Maxwell adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David Maxwell, mengemukakan kebutuhan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan Maxwell diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.